Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriani Wayusa Putri dengan NIM 2020-008-151 dari kelas 3A4 Manajemen, mahasiswi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan mengenai supply chain management pabrik biskuit Roma Kelapa. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, ini merupakan produk dari Roma ya. Di sini ada gambar berupa Roma dengan kalengan beserta Roma dengan kemasan plastik atau kemasan dengan 300 gram. Nah, biskuit Roma ini merupakan produk makanan dari PT Mayora Indah Tbk, yaitu dari perusahaan PT Mayora. Kemudian PT Mayora ini tuh pertama kali didirikan pada tahun 1997 dengan pabrik pertamanya yang ada di Tangerang. Biskuit kelapa Roma ini merupakan biskuit yang dibuat dengan bahan baku kelapa asli yang masih segar. Kemudian Roma biskuit kelapa ini merupakan biskuit kelapa yang terkenal akan kelezatannya yang prima. Cocok disajikan dengan segala kesempatan dan tepat dimanapun berada. Nah, biasanya kan kita kalau masyarakat Indonesia seringnya sambil ngeteh gitu ya. Nah, biskuit Roma kelapa ini biasanya oleh masyarakat Indonesia sering dikonsumsi untuk hidangan sampingan saat minum teh, kemudian minum kopi, seperti itu. Nah, kemudian kandungan dari biskuit Roma ini mengandung banyak vitamin berupa B1, kemudian B2, B6, dan vitamin E. Nah, kandungan ini dapat diperkaya akan kalsium yang bermanfaat bagi tulang kita. Nah, biskuit Roma ini merupakan biskuit yang banyak disukai nih oleh semua kalangan. Karena apa sih? Nah, karena harganya ini yang sangat terjangkau ya di kalangan masyarakat Indonesia. Mulai dengan harga 7.500 saja kita sudah bisa mendapatkannya. Kemudian langsung selanjutnya kita memasuki mengenai supply chain management. Nah, sebelum memasuki apa saja itu supply chain, nah kita perlu mengetahui artinya seperti itu ya, pengertian dari supply chain management ini. Nah, supply chain management merupakan pengolahan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, kemudian dilanjutkan ke kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Nah, dapat disimpulkan di sini bahwa supply chain management ini adalah proses atau alur gitu ya, dari supplier hingga ke konsumen. Nah, perlu digarisbawahi juga nih di sini kalau SCM ini atau supply chain management harus melalui berbagai optimisasi dari waktu, kemudian lokasi, dan aliran dari kualitas bahan yang akan digunakan dalam proses produksinya. Selanjutnya yaitu, berikut ini merupakan contoh bagan SCM dari pabrik biskuit Roma ini. Nah, di sini terdapat bagan merupakan yang bagian pertama yaitu tentang peternak ayam, petani tebu, kemudian peternak sapi. Nah, di sini kita dapat melihat ya bahwa untuk membuat biskuit Roma ini memerlukan beberapa supplier, diantaranya dari peternak ayam, kemudian tebu, kemudian dari peternak sapi, kemudian ada pemasok tepungnya, kemudian pemasok minyak nabati juga. Nah, di sini peternak ayam ini mereka akan memberikan hasil telurnya ini kepada pihak pabrik telur untuk diolah. Kemudian begitu juga dengan si petani atau peternak tebu ini, mereka memberikan hasil tebunya kepada pihak pabrik gula untuk diolah menjadi
gula tersebut, yang dihasilkan berupa gula. Kemudian untuk peternak sapinya, mereka memberikan hasil susunya kepada pabrik susu untuk diolah menjadi sebuah olahan susu gitu. Nah, kemudian dari pabrik telur, kemudian dari pabrik-pabrik ini ya, dari pabrik telur, gula, susu, kemudian ada pemasok tepung dan minyak nabati ini. Nah, mereka akan mengirimkan bahan-bahannya tersebut untuk diolah ke pabrik bahan bakunya itu, atau disebut dengan manufakturnya. Nah, sebelum kita membaca bagannya ini lebih lanjut, akan mempermudah lagi, kita akan melanjutkan dalam slide selanjutnya. Nah, di sini kan tadi ada berbagai supplier. Nah, di sini di pabrik manufakturnya ini mereka bekerja sama dengan industri kertas dan plastik di dalam bagian pengemasan. Nah, jadi pada bagian manufaktur ini mereka tidak bisa menghasilkan sebuah kemasan yang diolah mereka sendiri. Nah, jadi mereka ini bekerja sama dengan industri kertas dan plastik untuk mempermudah pengemasan si pabrik biskuit Roma ini atau pabrik PT Mayura ini. Nah, kemudian jika mereka sudah menghasilkan produknya itu, mereka akan kan produknya tadi mereka produksi dalam pabrik biskuit Roma ini. Nah, pabrik biskuit Roma ini disebutlah manufaktur. Nah, jika mereka sudah berhasil menghasilkan produk biskuit Roma ini, nah mereka akan mendistribusikan melalui supermarket, agen-agen. Nah, agennya itu bisa berupa dari grosir, pengecer. Nah, untuk pasar internasional pun juga ada. Bahkan mereka akan diekspor ke luar negeri seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan proses pabrik biskuit ini. Nah, itu ada satu penghasil tebu, kemudian yang kedua peternak ayam, kemudian yang ketiga peternak sapi, yang keempat pabrik gula, kemudian yang kelima pabrik telur, yang keenam pabrik susu, yang ketujuh pemasok minyak nabati, kemudian yang kedelapan industri kertas dan plastik. Nah, di sini tuh industri kertas dan plastik itu adalah mereka saling kerjasama untuk dalam si pengemasannya itu tadi. Kemudian yang ke-9 distributor, yang ke-10 pabrik kaleng. Kemudian pabrik kaleng itu tadi masuk ke dalam industri kertas atau plastiknya ya. Kemudian yang ke-11 pabrik biskuit, yang ke-12 pergudangan atau tempat penyimpanan di dalam manufakturnya tadi. Kemudian yang ke-13 supermarket atau bisa dibilang ini supermarket internasional ataupun nasional ya. Mereka jadi bisa memberikan si produk ini ke konsumen melalui supermarket ini. Kemudian yang terakhir perusahaan transportasi atau mereka salah satu bagian dari si pabrik ini karena mereka saling berhubungan antara si produsennya ini sampailah ke distributor kepada konsumennya. Nah, pada bagian ini supply chain dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada upstream supply chains, kemudian yang kedua ada internal supply chains, dan yang ketiga adalah downstream supply chains. Nah, kita perlu kan ini bertanya-tanya kenapa dibagi menjadi 3 bagian gitu ya. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian karena kita dapat mengelompokkan secara bahan mentah, kemudian dari proses produksi hingga pengirimannya. Nah, di yang pertama yaitu mengenai upstream supply chains. Nah, upstream supply chains ini merupakan dari bahan-bahan dari supplier tadi berupa bahan mentah tadi, berupa raw material atau bahan mentah. Nah, disinilah tempatnya yaitu di upstream supply chains. Nah, kemudian yang kedua ada internal supply chains, yaitu proses pengolahan dari bahan mentahnya tadi ke bahan jadi di bagian manufaktur. Jadi di pabrik atau perusahaan inilah terdapatnya perusahaan manufaktur yang mengelola produknya tersebut. Kemudian yang ketiga ada downstream supply chains. Nah, di sini adalah bagian yang terakhir ya. Nah, di sini adalah hasil dari bahan yang sudah jadi tadi. Disinilah kita dapat mendistribusikan barang tersebut kepada konsumen. Nah, di tahap ini si perusahaan dapat mengelompokkan atau
dapat mendistribusikan berdasarkan kebutuhan si para konsumen. Jika konsumen internasional, maka perusahaan akan mengelompokkan pada kancah internasional. Kemudian jika konsumennya nasional atau Indonesia seperti itu, mereka akan mengelompokkannya di kancah nasional gitu. Selanjutnya yaitu di sini kita akan membahas mengenai supply chains pada bagian si perusahaan biskuit Roma ini. Di sini yang pertama adalah upstream supply chains dari perusahaan Roma, yaitu bahan baku yang berasal dari petani berupa petani gandum, kemudian telur, kemudian tebu, susu, keju, coklat, dan si pemasok tepung dan pemasok minyak nabati ini. Lalu mereka akan ditampung dahulu, kemudian akan diolah setiap suppliernya mereka ini menjadi bahan baku tersebut sebelum disuplai ke pabrik biskuit tersebut. Nah, tadi kan ada 2 tahap ya, ada yang di atas tadi. Nah, di atas tadi itu ada si penghasilnya utama, kemudian si penghasilnya barulah mengirimkan kepada pihak suppliernya nih. Nah, keduanya ini barulah ditampung sebelum mereka akan disuplierkannya pada perusahaan manufaktur yang akan mereka kirim gitu. Nah, selanjutnya yaitu internal supply chains. Nah, pada bagian inilah terdapatnya sebuah perusahaan manufaktur. Nah, kemudian semua bahan baku tersebut dikirim ke pabrik biskuit untuk diolah menjadi biskuit kaleng, kemudian bisa biskuit yang plastikan itu ya, atau yang kemasan 300 gram itu. Nah, kemudian untuk bagian pengemasan, nah, industri kertas atau plastik mengolah hasilnya ke bagian pengemasan untuk dijadikan kemasan biskuit. Nah, di sini tadi saya sudah menjelaskan ya bahwasannya si pabrik biskuit Roma ini telah bekerja sama dalam bagian pengemasannya dengan pabrik industri kertas dan plastiknya tersebut. Selanjutnya yaitu bagian yang terakhir berupa downstream supply chains. Nah, setelah proses pengolahan dan pengemasan selesai, pabrik bahan baku dan bagian pengemasan akan mengirimkan hasil olahannya. Pabrik biskuit Roma akan mengirimkan produk biskuitnya ke distributor untuk dipasarkan. Distributor tersebut bisa melalui supermarket, grosir, pengecer, dan pasar internasional, yang pada akhirnya produk tersebut ditunjukkan pada konsumen untuk dapat mengkonsumsi biskuit yang sudah dibuat. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.